Di sini kami membuat sebuah program yang dimana program ini untuk menghitung slip gaji pada masinis. Nah, yang pertama kami membuat header dari C++, yaitu include IOStream using namespace std dan inmain. Untuk IOStream ini adalah sebuah library atau perpustakaan yang dimana ini berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi yang ingin kita pakai pada program ini. Semisal kita ingin memakai fungsi pertambahan, maka kita harus memanggil library yang ada fungsi pertambahannya. Nah, di sini kami cukup memakai IOStream saja karena fungsi yang kami pakai semuanya sudah dicakup oleh IOStream ini. Lalu untuk using namespace std dan inmain ini adalah bagian dari header CPP. Lalu di dalam kurung kurawal ini, yaitu pada baris keempat sampai baris ke-79 adalah program utama kami atau algoritma utama kami. Nah, pertama-tama kami mengoutputkan sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa program ini adalah program untuk perhitungan slip gaji masinis, yaitu ada pada baris keempat sampai ke-6. Lalu setelah itu kami mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu di sini ada tipe data string, yaitu nama, yang dimana variabel ini untuk berfungsi menyimpan nama dari masinis yang ingin kita cari slip gajinya. Lalu bulan ini untuk menyimpan bulan yang ingin kita hitung gaji masinisnya. Lalu ada tahun, ini adalah tahun untuk slip gajinya. Untuk kerja ini adalah daerah kerja dari masinis itu di mana. Untuk NPWP ini adalah nomor pegawai dari masinis. Lalu untuk cek, ini adalah variabel untuk mengecek apakah pengguna ingin memasukkan kembali perhitungan slip gaji masinis pada akhir nanti. Yang dimana cek ini sudah kami isi dengan isi yaitu ya, sebuah kata ya. Lalu ada string juga, di sini ada rima, yang dimana rima ini adalah sebuah tipe data array yang berfungsi untuk menyimpan pemasukan dari masinis, yaitu di sini ada tiga pemasukan dari masinis, yaitu gaji pokok, tunjangan pokok, dan bonus insentif perjalanan. Lalu di sini kami juga mendeklarasikan variabel string yang bernama pot, yang dimana pot ini juga adalah sebuah tipe data array yang panjangnya 2, yaitu untuk menyimpan potongan dari gaji-gaji masinis, yaitu potongan jika masinis sakit dan masinis tidak masuk atau tanpa keterangan. Untuk tipe data integer, di sini kami juga mendeklarasikan beberapa variabel. Ada terima. Terima ini bertipe data array yang berfungsi untuk menyimpan besaran gaji dari masinis yang ingin kita cari. Semisalnya ini ada 5, 6, 8, 8, 9, 50, ini adalah gaji dari masinis yang masuk ke gaji pokok, lalu 710.000 adalah tunjangan pokok, dan bonus insentif perjalanannya ada 30.000, yang dimana variabel terima ini nanti bisa kita manipulasi array yang ada di dalamnya. Begitu juga ada variabel potong yang juga bertipe data array yang berfungsi untuk menyimpan potongan untuk gaji masinis, yaitu jika dia sakit maka akan kena potongan 10.000 per harinya, jika tanpa keterangan dia akan terkena minus 20.000 per harinya. Lalu di sini ada variabel P, yang dimana variabelnya adalah variabel array juga. Ada variabel O, yang dimana variabel O ini untuk mengecek apakah
perulangan akan dijalankan kembali atau tidak pada perulangan yang kami buat. Lalu ada sum P, yang dimana sum P ini untuk menghitung jumlah dari total potongan yang diterima oleh masinis, dan sum T ini adalah gaji yang diterima oleh masinis. Lalu untuk perjalanan ini adalah yang variabel yang berkaitan dengan bonus insentif perjalanan, yang dimana jika perjalanan ini kita isi 2, maka nanti bonus insentifnya yaitu yang 30.000 ini akan dikalikan 2. Itu adalah beberapa variabel yang kami gunakan. Lalu langsung saja ke bawahnya, yaitu di sini kami menggunakan perulangan while, di mana while ini memiliki syarat jika O sama dengan 0. Di sini kita juga deklarasikan O sama dengan 0, yang artinya ini syaratnya terpenuhi, maka dia akan menjalankan codingan yang ada di dalamnya. Yang pertama, di dalam perulangan ini kita disuruh memasukkan nama dari si masinisnya. Di sini ada getLine chain nama yang berfungsi untuk menyimpan nama dari masinis ke variabel nama. Di sini kami memakai getLine bukan chain, dikarenakan chain itu hanya menyimpan satu kata, sedangkan nama dari seseorang itu bisa lebih dari satu kata, maka kami menggunakan getLine di sini. Lalu setelah kita memasukkan nama dari masinis, kita akan disuruh memasukkan bulan dari slip gaji tersebut yang akan disimpan di variabel bulan. Di sini kami menggunakan chain karena nama bulan itu adalah semuanya satu kata. Lalu di sini ada cout tahun, yang dimana pengguna memasukkan tahun dari slip gaji tersebut yang akan disimpan di variabel tahun. Di sini kami memakai sin tahun. Untuk chain ignore ini adalah untuk mengantisipasi untuk getLine yang ada di atasnya. Jadi untuk getLine itu dia biasanya ada satu baris tambahan. Nah, untuk chain ignore ini dia menghilangkan baris tambahan itu. Jika tidak dihilangkan, maka nanti akan ada codingan kita yang terlewatkan sehingga program tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu setelah kita memasukkan tahun, di sini kita disuruh memasukkan daerah kerja. Untuk daerah kerja juga memakai getLine karena daerah kerja itu bisa lebih 2 kata. Lalu yang terakhir kita disuruh memasukkan NPWP atau nomor pegawai dari masinis tersebut yang akan disimpan di variabel NPWP. Untuk code line ini hanya untuk memisahkan baris satu sama lain agar tidak gabung, dan untuk chain ignore ini sama fungsinya seperti chain ignore pada baris 20. Setelah memasukkan biodata dari masinis, kita akan disuruh untuk memasukkan dari penerimaan uang. Di sini variabel untuk menghitung penerimaan uang ada di variabel 28 sampai variabel 37, yang dimana diawali oleh perulangan for, yang dimana di dalam for itu ada kita deklarasikan lagi integer i, yang dimana ini adalah sebuah variabel awal atau patokan untuk perulangannya, i sama dengan 0, lalu i kurang dari 2, dan i plus plus. I kurang dari 2 ini artinya jika i masih kurang dari 2, maka perulangan akan dijalankan. Lalu i plus plus ini setiap perulangan berakhir maka i-nya akan ditambah. Semisalnya pertama ini 0. Nanti pada akhir perulangan itu ditambah 1. Jadi i sama dengan 1, lalu dicek kembali apakah itu kurang dari 2. Jika i kurang dari 2 maka perulangan akan dijalankan. Di sini kenapa kami menuliskan i kurang dari 2, karena kami menginginkan perulangan ini berjalan sebanyak 2 kali, yaitu pada i sama dengan 0 dan i sama dengan 1. Perulangan ini berfungsi untuk men-cout rima i lalu sama dengan terima i, yang dimana rima i ini tadi adalah sebuah variabel yang menyimpan penerimaan uang masinis
yang gaji pokok dan tunjangan pokok. Nah, untuk gaji pokok dan tunjangan pokok ini tidak berubah. Jadi kami langsung saja men-out-nya. Jadi di sini gaji pokok dan tunjangan pokok akan langsung dikeluarkan beserta harganya, harga maksudnya gajinya. Lalu di situ tidak lupa juga kami sum T untuk menghitung jumlah dari penerimaan uang masinis dengan rumus sum T plus sama dengan terima I. Kalau dijabarkan ini adalah sum T sama dengan sum T plus terima I. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari penerimaan uang masinis. Nah, untuk bonus insentif perjalanan itu bisa diubah-ubah tergantung berapa kali perjalanan masinis dilakukan dalam sebulan. Jadi di sini kita setelah program mengeluarkan penerimaan uang gaji pokok dan tunjangan pokok, kita disuruh memasukkan jumlah perjalanan yang dilakukan dalam sebulan. Lalu kita diminta untuk memasukkan berapa kali perjalanan. Semisalnya kita masukkan 2, maka nanti untuk gaji ini di 30.000 dikali 2 yaitu 60 gitu. Nanti di sini dia akan diterima 2 atau 30.000 ini akan berubah menjadi nilainya menjadi terima dikali sama dengan perjalanan, yang artinya terima ini tadi yang 30.000 dikali dengan perjalanan yang dilakukan masinis. Lalu setelah variabel terima ini diubah angkanya, kita langsung men-out-kan variabel itu dan kita juga men-out-kan gaji dari bonus insentif tadi. Lalu tidak lupa juga di sini kita masukkan sum T plus sama dengan terima 2 untuk menghitung jumlah penerimaan uang yang diterima masinis. Untuk program penerimaan uang hanya segitu. Setelah penerimaan uang selesai, maka program akan men-out potongan uang yang diterima oleh masinis. Di sini kami menggunakan perulangan juga, yaitu perulangan for, yang dimana I ini adalah variabel awal untuk perulangan, yang di sini kami deklarasikan sebagai itu awalnya 0, lalu jika I kurang dari 2, maka program akan terus berjalan dan di akhir perulangan I akan ditambah 1. Nah, di dalam perulangan ini kita diminta untuk meminta jumlah berapa hari pot I. Pot I ini tadi adalah yang pertama kita program akan men-out pot 0 yaitu sakit. Jadi di sini program menanyakan jumlah berapa hari sakit. Lalu kita masukkan itu akan disimpan di dalam variabel PI gitu. Lalu nanti variabel potong I atau variabel yang ini sakit ini kan potongan dari sakit, nanti akan diubah nilainya menjadi potong I kali PI. Jadi dia akan berubah sesuai dengan jumlah berapa hari yang kita masukkan. Tinggal dikalikan saja. Nah, lalu tidak lupa di sini ada sum P plus sama dengan potong I yang berfungsi untuk menjumlahkan potongan uang yang diterima oleh masinis. Setelah selesai, nanti I akan ditambah 1 menjadi I sama dengan 1, lalu akan ditanya lagi jumlah berapa hari pot yang di array ke-1 itu adalah tanpa keterangan. Jadi kita diminta untuk memasukkan jumlah berapa hari tanpa keterangan si masinis, lalu program akan menyimpannya di PI, yaitu P yang ke array ke-1-nya. Kan sebelumnya 0, nah sekarang array ke-1 itu habis itu nanti akan berjalan sesuai seperti sebelumnya. Lalu untuk code line ini hanya untuk memisahkan baris dari satu baris ke baris lainnya. Lalu setelah itu program akan menampilkan
slip gaji dari masinis tersebut, yang dimana program itu pertama akan men-out data masinis, lalu dia akan men-out biodatanya dari nama, bulan, tahun, daerah kerja, dan NPWP yang telah kita masukkan di atas akan dikeluarkan kembali di akhir. Lalu akan ada pemasukan juga akan dikeluarkan. Di sini kami menggunakan perulangan for juga dengan variabel awal perulangan i. Lalu jika i kurang dari 3, maka perulangan akan terus berjalan. I plus plus yaitu i ditambah 1 step perulangan. Kenapa di sini 3? Karena untuk pemasukan sendiri ada 3 variabel yang kita inputkan dari program. Lalu setelah perulangan selesai atau 3 pemasukan masinis tadi sudah dikeluarkan, maka program akan mengeluarkan total dari pemasukan masinis. Lalu setelah itu program akan mengeluarkan pemotongan dari gaji masinis. Di sini kami juga menggunakan for, yang hanya berbeda pada di syaratnya, yaitu i kurang dari 2, karena pemotongan hanya ada 2, yaitu sakit dan tanpa keterangan. Di sini akan dikeluarkan jumlah pemotongannya berapa, dan totalnya juga akan dikeluarkan pada baris ke-66 ini. Lalu untuk baris yang ke-67 ini hanya untuk memisahkan baris dengan baris lainnya agar tidak menyatu. Lalu setelah total pemasukan dan total pemotongan dikeluarkan, maka program akan mengeluarkan total gajinya, yaitu dengan rumus sum T min sum P, yaitu total pemasukan dikurang total pemotongan. Lalu total gaji akan dikeluarkan oleh program. Setelah itu, program akan menanyakan, apakah Anda ingin menghitung ulang slip gaji? Masukkan ya atau tidak. Di sini variabel ya atau tidak itu akan disimpan di dalam variabel cek. Jadi di sini kita memakai percabangan if cek itu sama dengan ya, or cek sama dengan ya, or cek sama dengan ya. Ini hanya beda huruf kapitalnya saja. Jadi jika salah satu dari syarat ini bersifat true atau benar, maka di dalamnya akan dijalankan. Jika cek itu sama dengan ya, maka O itu nilainya 0. Lalu dia akan chain ignore karena di atas tadi kita memakai getLine pada nama. Lalu jika pengguna memasukkan selain ya, maka akan berubah ke else, yaitu O sama dengan 1, yang dimana itu tidak memenuhi dari perulangan while tersebut. Jadi ini berkaitan dengan while yang di sini. Jika pengguna memasukkan ya, berarti O ini akan bernilai 0, yang artinya program akan perulangan akan dijalankan. Jika pengguna memasukkan selain ya, maka O ini bukan sama dengan 0 dan program akan berhenti. Jika program kita jalankan, maka akan berjalan seperti ini. Semisal namanya Raffi, bulan Maret tahun 2022, daerah kerja Kota Metro, NPWP. Nah, di sini program akan langsung mengeluarkan gaji pokok dan tunjangan pokok. Lalu pengguna akan diarahkan untuk memasukkan jumlah perjalanan yang dilakukan dalam sebulan. Misalnya sebulan itu saya melakukan perjalanan 10 kali. Nah, maka bonus insentif yang akan diterima adalah 300.000, yang semulanya adalah 30.000. Lalu potongan uang, jumlah berapa hari sakit. Di sini semisalnya saya dalam 1 bulan itu sakit 5 kali dan tanpa keterangan 5 kali, 5 hari. Nah, setelah itu nanti program akan otomatis membuat slip gajinya, yaitu data masinis,
akan mengoutputkan biodata, lalu pemasukan yaitu gaji pokok, tunjangan pokok, dan bonus insentif perjalanan, lalu ada total pemasukan, lalu ada pemotongan yaitu sakitnya 50.000 dengan potongan sakit 50.000 dan tanpa keterangan 100.000 dan dijumlahkan 150.000, lalu total gaji ini adalah dari total pemasukan dikurangin total pemotongan, lalu dapatlah total gaji. Nah, di sini kita disuruh apakah Anda ingin menghitung ulang slip gaji. Jika kita isi ya, maka kita akan disuruh untuk memasukkan nama kembali. Di sini misalnya saya masukkan Putri Januari. Di sini hanya untuk permisalan saja ya. Jadi biar ini, jika kita menginputkan di sini tidak, maka program akan berhenti. Nah, itulah cara menggunakan program yang kami buat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.